Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naufal Kadri Syarif dalam video panduan analisis data menggunakan program SPSS. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan mempraktekkan cara melakukan uji reliabilitas Krombah Alpha untuk kuesioner dengan SPSS. Sebagaimana yang telah dilakukan di video sebelumnya, yaitu video uji validitas dengan correlation product moment. Kali ini kita juga akan menggunakan data yang sama dengan data yang kita gunakan pada uji validitas di video sebelumnya. Kenapa seperti itu? Supaya kita bisa melihat kelanjutan item kuesionernya, di mana ketika dia sudah melalui uji validitas, maka tentunya dia juga harus melalui uji reliabilitas. Nah, seperti biasanya kita ke konsep dasar uji reliabilitasnya terlebih dahulu. Yang pertama itu kita harus pahami bahwa kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas beserta dengan reliabilitasnya. Jadi tidak hanya dari satu sisi atau salah satunya saja, tapi harus keduanya. Kemudian yang kedua itu uji reliabilitas dilakukan setelah item kuesioner dinyatakan valid. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa data yang kita gunakan pada video kali ini masih sama dengan data yang kita gunakan pada video sebelumnya. Kemudian yang ketiga, uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner ini mampu secara konsisten untuk dilakukan pada tes yang berulang. Kemudian yang keempat, uji reliabilitas ini dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh item kuesioner dalam suatu variabel penelitian. Nah, untuk uji reliabilitas kali ini juga seperti yang saya katakan masih sama datanya, maka dari itu contoh kasusnya pun untuk uji reliabilitasnya ini masih sama, judul penelitiannya pun masih sama, masih pengaruh pariwisata dan produk kepariwisataan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Bira, Kabupaten Bulukumba, di mana menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Kemudian pada uji validitas sebelumnya itu di situ terdapat 5 item yang sudah valid dengan nilai validnya teman-teman bisa lihat di layar teman-teman semua. Di situ ada dibandingkan R hitung dengan R tabel beserta nilai signifikannya. Kemudian langkah-langkah yang akan kita lakukan pada hari ini itu ada input, analisis, dan output. Nah, di sini di sebelah kanan layar di sini sudah ada data-data untuk X1 atau variabel pariwisata. Terdapat 5 item kuesioner yang kita sudah uji validitas dan semuanya itu lewat atau lolos dari uji validitas. Maka selanjutnya kita akan melakukan input ke SPSS. Nah, di sini yang pertama sebenarnya ketika kita masuk ke SPSS, kita ke variabel view-nya dulu. Kita kasih dulu identitas secara menyeluruh. Kita masukkan X11 untuk item kuesioner yang pertama di variabel 1, yaitu variabel pariwisata, begitu sampai seterusnya di X12 sampai dengan X15. Begitupun dengan X totalnya atau total X-nya itu yang paling bawah. Desimalnya kita rubah semuanya ke 0 karena kita di data yang kita miliki itu tidak ada desimal ya teman-teman. Kemudian kita bergeser ke data view, kita bisa langsung copy paste data yang tadi ini, kita bisa blok semuanya ini ke bawah dan langsung kita copy paste masuk ke data view. Nah, untuk selanjutnya kita melangkah kepada bagian analisis. Nah, yang pertama teman-teman kita klik tombol analyze, kemudian turun ke bawah mencari menu yang ada tulisannya scale. Scale. Kemudian kita bisa lihat di samping di sini terbaca reliability analysis. Yang ini reliability analysis kita klik yang reliability analysis. Nah, ini sebelumnya tadi saya sudah uji coba dulu. Sini supaya tidak membingungkan saya kembalikan ke jadi tampilannya akan seperti ini teman-teman ketika teman-teman melakukan tutorial ini. Nah, jikalau dalam item yang kita sudah validitas atau kita lakukan uji validitas sebelumnya di situ ada yang tidak lolos, misalnya 1 atau 2 item yang tidak lolos, maka dia tidak diikut sertakan untuk berpindah ke kolom yang sebelah kanan.
Begitupun dengan X totalnya itu tidak akan pindah. Namun karena diuji validitas di video sebelumnya, kelima item kuesioner ini dia terkategorikan valid atau lolos uji validitas, maka kelima item kuesioner ini berhak atau memiliki akses untuk dipindahkan ke kolom yang sebelah kanan kecuali X totalnya. Namun ketika misalnya salah satu dari misalnya teman-teman punya item kuesioner 15, 20 dan diantaranya di situ ada 3 atau 4 yang tidak lolos uji validitas, maka dia tidak diikutkan untuk berpindah ke sebelah item di sebelah kanan ini karena dia tidak lulus uji validitas. Kemudian setelah berpindah ke kolom yang sebelah kanan, kita pencet statistik, kemudian kita centang di bagian scale if item delete. Nah, kita centang di situ, kemudian selanjutnya kita continue. Setelah continue, kita pastikan bahwa model di sini yang terpilih adalah alpha karena kita adalah uji reliabilitas dengan alpha Chromba. Kemudian setelah dipastikan semuanya oke, teman-teman bisa langsung klik oke. Maka secara langsung pasti akan keluar outputnya. Nah, outputnya ini yang akan kita lakukan interpretasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nilai alpha Chromba-nya itu untuk 5 item yang lolos uji validitas itu dan item Chromba alpha reliabilitasnya itu 0,607. Nah, dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas, maaf ya teman-teman, ini belum sempat saya edit. Dasar pengambilan keputusannya itu menurut Wiratna Sirweni 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Chromba alpha-nya lebih besar dari 0,6. Nah, sedangkan di sini yang kita peroleh dari data yang kita punya itu 0,607. Nah, dia lebih besar dari 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa kelima item tersebut juga lolos uji reliabilitas Chromba alpha. Nah, jadi item kuesioner tersebut sudah melalui uji validitas di video sebelumnya dan dia oke. Kemudian di video kali ini dia juga melalui uji reliabilitas dan dia oke. Mungkin untuk uji validitas dan reliabilitas ini memang terkesan masih mudah karena ini memang hal yang paling standar yang harus kita kuasai ketika menggunakan program SPSS, terkhusus untuk teman-teman yang memiliki atau melakukan penelitian yang berbau analisis data. Nah, oke. Mungkin itu teman-teman tutorial di video kali ini. Jika teman-teman merasa bahwa video tutorial atau tata cara penggunaan SPSS ini bermanfaat bagi teman-teman, maka silahkan di-subscribe. Jangan sampai ketinggalan video tutorial analisis data yang lain, dan jika teman-teman punya permintaan khusus terkait ingin diperlihatkan tutorial untuk uji-uji tertentu, silahkan ditinggalkan jejaknya di kolom komentar. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi teman-teman dan memperlihatkan tutorial dari setiap uji yang teman-teman minta di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next video.